Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi akuntansi, penjualan dan pembelian jasa fotokopi. Kelompok kami terdiri yang pertama ada Komala sebagai pemateri yang pertama, kemudian ada Mela Rahma sebagai pemateri yang kedua, dan yang terakhir ada Multia Rahayu sebagai pemateri yang ketiga. Saya Komala sebagai pemateri yang pertama. Ruang lingkup penulisan tugas semester 3 ini kami membatasi ruang lingkup pembahasan masalah hanya mengenai pembelian barang alat tulis kantor secara tunai pada supplier yang dimulai dari proses pembelian ATK, proses penjualan barang ATK, dan secara tunai kepada pelanggan, serta proses pembuatan laporan pembelian barang dan penjualan ATK. Kemudian ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pembuatan tugas ini yang pertama sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis yang berhubungan dengan sistem akuntansi pembelian dan penjualan CP fotokopi. Yang kedua ada memberikan suatu atau alternatif pemikiran dalam memperbaiki sistem penjualan yang sudah ada dengan merancang sistem penjualan tunai sehingga dapat memberi hasil yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Yang ketiga, membentuk pola pikir yang inovatif dan memiliki wawasan yang luas. Adapun tujuannya yaitu untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan tugas pada ujian akhir semester 3. Selain itu, untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penjualan pada CV fotokopi yang telah berjalan dengan efektif. Di sini ada pembahasan pertama mengenai struktur organisasi, yang kedua proses bisnis berjalan, yang ketiga ada diagram activity sistem berjalan, yang keempat ada dokumen masukan, yang kelima ada dokumen keluaran, yang keenam ada permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya. Yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang kedelapan ada saran, serta yang kesembilan ada penutup. Pembahasan yang pertama ada struktur organisasi yang terdiri dari pemilik, pelayan, kasir, bagian gudang, serta pelanggan. Tugas dan fungsinya. Yang pertama ada pemilik. Memiliki tugas dan fungsi yaitu 1. Menetapkan kebijakan umum fotokopi. 2. Melakukan koordinasi dan mengatur jadwal setiap bagian. Ketiga, menerima dan mengesahkan laporan pembukuan yang diberikan oleh setiap bagian. Yang kedua, ada pelayan. Memiliki tugas dan fungsi yang pertama, melakukan transaksi penjualan terhadap konsumen secara langsung. Kedua, bertanggung jawab terhadap keluarnya barang hasil penjualan yang telah dilakukan. Ketiga, mencatat laporan penjualan. Yang ketiga, ada kasir. Memiliki tugas dan fungsi yang pertama, menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Kedua, melakukan pencatatan atas semua transaksi. Ketiga, melakukan pengecekan proses transaksi pelayan jual beli serta melakukan pengemasan. Kemudian ada bagian gudang, memiliki tugas dan fungsinya. Yang pertama, memastikan aktivitas barang yang keluar dan masuk gudang lancar. Kemudian, melakukan pengecekan pada barang yang diterima, serta memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan gudang. Kemudian ada pemateri yang kedua, ada Mela Rahma. Kita masuk ke proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama itu prosedur pemesanan barang, di mana pelanggan datang langsung ke toko dan diawali dengan memesan barang. Pelayan toko akan menyiapkan barang tersebut, lalu membuatkan nota rangkap 2, warna putih untuk pelanggan yang berisi barang pesanan dan rincian jumlah harga, lalu warna merah untuk arsip pelayan. Yang kedua itu prosedur jasa fotokopi, di mana pelanggan juga datang langsung ke toko membawa berkas yang akan diperbanyak,
dan pelayan toko akan mencatat banyaknya pada nota rangkap 2 yang berwarna putih untuk pelanggan dan warna merah untuk arsip pelayan. Yang ketiga itu prosedur pembayaran tunai. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, baik pemesanan barang atau jasa fotokopi, pelanggan bisa langsung melakukan transaksi pembayaran dengan menyerahkan nota atas barang yang telah dibeli tersebut kepada kasir berupa uang sebagai pembayaran yang sah. Kasir menerima nota untuk mengecek barang lalu mengemas barang tersebut. Yang keempat itu prosedur pembuatan laporan. Sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemimpin, maka setiap bulannya pelayan membuatkan laporan untuk mengetahui hasil dari penjualan pada perusahaan tersebut dan disimpan sebagai arsip. Nah, ini diagram activity sistem berjalannya. Yang pertama, activity diagram pemesanan barang. Kita mulai dari pelanggan, start, datang langsung, dan memesan barang kepada pelayan toko. Lalu pelayan toko menyiapkan pesanan. Pelayan toko membuatkan nota rangkap 2, satu untuk pelanggan dan satu untuk arsip. Lalu pelanggan menerima nota tersebut, lalu selesai. Yang kedua, activity diagram jasa fotokopi, di mana pelanggan start, datang langsung membawa berkas yang akan diperbanyak kepada pelayan toko. Lalu pelayan toko menyiapkan pesanan. Pelayan toko membuatkan nota rangkap 2, satu untuk pelanggan dan satu untuk arsip. Lalu pelanggan menerima nota, lalu selesai. Yang ketiga, activity diagram pembayaran tunai. Pelanggan start menyerahkan nota dan melakukan pembayaran, yaitu lalu kasir menerima nota, kasir mengecek barang dan mengemasnya, lalu kasir mengembalikan nota dan memberikan barang, lalu pelanggan menerima barang dan selesai. Activity diagram pembuatan laporan. Pelayan start membuat laporan berdasarkan arsip penjualan per bulan kepada pemilik, lalu pemilik menerima laporan, pemilik menyimpannya sebagai arsip perusahaan dan selesai. Saya Multiara Hayu, pemateri yang ketiga. Di sini saya akan membahas dokumen masukan. Pada sistem berjalan ini terdapat beberapa bentuk dari input yang diperlukan selama sistem penjualan ini. Adapun bentuk dokumen masukan yang diperlukan adalah yang pertama, yaitu nama dokumennya adalah data barang. Fungsinya sebagai dokumen yang berisi daftar barang yang akan dibeli, yang bersumber dari bagian gudang, tujuannya untuk bagian pembelian. Medianya kertas, jumlahnya adalah 12 pak, frekuensi setiap melakukan pengecekan barang. Bentuk dokumennya yaitu lampiran A1. Yang kedua, nama dokumennya yaitu surat jalan. Fungsinya untuk dokumen yang berisi daftar barang dan harga barang. Bersumber dari supplier, tujuannya untuk pembelian. Medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensinya itu setiap pembelian barang. Bentuk dokumen adalah lampiran A2. Yang kedua yaitu dokumen keluaran. Bentuk keluaran dihasilkan berdasarkan hasil pengolahan dari data masukan. Adapun bentuk dokumen keluaran adalah yang pertama, nama dokumennya adalah nota. Fungsinya untuk bukti pembayaran lunas oleh konsumen. Bersumber dari bagian penjualan, tujuannya yaitu konsumen, medianya kertas, jumlahnya yaitu 1 lembar. Frekuensi setiap ada penjualan. Bentuk dokumen lampiran B1. Yang kedua ada dokumen laporan penjualan barang. Fungsinya yaitu sebagai laporan penjualan barang. Bersumber dari bagian penjualan, tujuannya pemilik CV, media kertas, jumlah 5 lembar, frekuensi setiap bulan, bentuk dokumennya adalah lampiran B3. Di sini ada 2 permasalahan dan 2 pemecahan permasalahannya. Yang pertama yaitu pembuatan laporan atau pembukuan masih secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan laporan. Pemecahan masalahnya adalah dalam pembuatan laporan tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari dokumen-dokumen saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diterima oleh pemimpin lebih akurat. Yang kedua yaitu ada permasalahan keamanan data kurang maksimal, karena ada pihak yang bisa memanipulasi data maupun laporan.
Pemecahannya adalah dengan penggunaan login user dan password yang terdaftar khusus. Keamanan data bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dan sarannya, yaitu kesimpulannya dari pembahasan di atas mengenai analisis sistem pembelian dan penjualan jasa fotokopi, dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah memudahkan dalam melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan dan bagi siapapun penggunaan sistem pada umumnya dalam pengolahan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan CV fotokopi sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan bisnis. Upaya mendukung menjalankan kegiatan bisnis, namun sayangnya kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, hambatan dari segi sistem manajemen dalam CV fotokopi juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Di sini ada pun sarannya. Yang pertama yaitu melakukan pemeliharaan terhadap file-file yang ada dan pembuatan backup demi keamanan dan keselamatan data. Yang kedua, jika beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi, maka penggunaan password dilakukan untuk kepentingan keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan yang terakhir ada memberikan pelatihan karyawan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana ketelitian, keterampilan, kedisiplinan yang ada pada sumber daya manusia. Penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, dan Ibu Ratnawati Eskom, Mkom selaku dosen pembimbing. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.